Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI AL, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AL, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI AL, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia
mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asing. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman
Video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons.
Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI Satria Artakumbara yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI Satria Artakumbara dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara.
Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina,
dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp.
Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk.
Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Arta-Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta-Kumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Arta-Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Arta-Kumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis.
Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNA melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI Satria Artakumbara dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI Satria Artakumbara yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNA melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan
Satria Arta Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Arta Kumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina.
Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi.
Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara,
tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58
saya berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Arta Kumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI AD, Satria Arta Kumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Arta Kumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran
Rusia, dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asing. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat
berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asing. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain,
status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asing. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asing. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan
Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNA melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNA melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58,
58 saya berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Arta Kumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara,
dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan
menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI Satria Artakumbara yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asing. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI Satria Artakumbara dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut
bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat
pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara,
yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD,
Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asing. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi
pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan.
Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas, menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNA melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Arta Kumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asing. Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas, menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNA melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina.
perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto.
Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya,
Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI Satria Artakumbara yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI Satria Artakumbara dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat
Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air.
warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat.
di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI Satria Artakumbara yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI Satria Artakumbara dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI Satria Artakumbara yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze,
sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut,
Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asing. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI Satria Artakumbara dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI Satria Artakumbara yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI,
seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Arta Kumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui
Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 tepat pukul 15.58 saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera,
tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit Marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit Marinir TNI AL, Satria Artakumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD,
Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung. Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Arta Kumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi dari medan tempur dalam kondisi kritis dengan tubuh dan kepala penuh luka. Kabar mengenai kondisi Satria disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton. Ruslan menuturkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Satria melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan itu, Satria disebut sedang berada di situasi terjepit karena terkepung dan harus dievakuasi akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam keadaan sulit tersebut, Satria juga meminta doa dari masyarakat Indonesia agar dirinya bisa selamat dan berharap suatu saat bisa difasilitasi pemerintah untuk pulang dan berkumpul kembali bersama keluarganya di tanah air. Di sisi lain, status kewarganegaraan Satria kini berada di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara aktif terhadap dirinya. Namun sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan RI, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraan jika terbukti menjadi tentara asingan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa keputusan Satria untuk bergabung dengan pasukan Rusia telah membuatnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Meski demikian, ia masih memiliki peluang untuk kembali menjadi WNI melalui jalur naturalisasi dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Ex-prajurit marinir TNI AD, Satria Arta Kumbara, dikabarkan hilang kontak setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Ia yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, mengalami luka parah di bagian kepala akibat dihujani serangan mortir dan drone kamikaze. Kabar itu disampaikan oleh mantan anggota TNI AD, Ruslan Buton, melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam keterangannya, Ruslan menuturkan bahwa Satria sebelumnya sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan menyampaikan dirinya tengah dievakuasi akibat serangan bertubi-tubi. Ruslan juga memperlihatkan rekaman video terakhir yang menunjukkan kepala Satria penuh luka dan dibalut perban. Menurut Ruslan, kondisi Satria semakin terjepit karena pasukannya terkepung.
Namun Satria masih sempat menitipkan doa agar rakyat Indonesia mendoakannya mendapat keselamatan. Setelah itu, komunikasi terputus. Ruslan menyebut bahwa upayanya untuk kembali menghubungi Satria, baik melalui panggilan video maupun pesan suara, tidak mendapatkan respons. Satria diketahui bergabung sebagai pasukan bayaran Rusia Mercenaries dalam operasi militer khusus di Ukraina. Keberadaannya di medan perang telah menimbulkan perhatian publik di tanah air. Warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang melawan Ukraina. Perkembangan terbaru kemarin hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, tepat pukul 15.58, saya berkomunikasi dengan Satria Artakumbara. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka tetap merdeka. Mantan prajurit marinir TNI AD, Satria Artakumbara, yang diketahui membelot dan bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina, dilaporkan mengalami luka sangat parah akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Ukraina. Ia dikabarkan terkena hantaman mortir serta drone kamikaze, sehingga harus dievakuasi